Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat Tuhan GP Kalvari Soe. Kita bersyukur hari ini kita kembali dalam ibadah kita, ibadah Minggu. Yang berada di rumah, kita tetap siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita percaya bahwa kita masih ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita sehat, kita kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika kita berjalan, kita percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kita. Makanya kita tidak takut, kita tidak bimbang untuk melangkah. Karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan bersatu teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Ya Yesus, kami tak takut berjalan Tuhan, sebab kami tahu Engkau bersama kami. Saat teduh selesai, kita mau angkat pujian kita yang mengatakan bahwa saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi setiap langkahku. Ku tak takut, ku tak bimbang, karena kami tahu Engkau bersama kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku tak takut, ku tak bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami berjalan, kasih-Mu menerangi kami dan kami tak takut, kami tak bimbang. Karena kami tahu Engkau bersama kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami masing-masing, jemaat Tuhan yang berada di rumah tangga masing-masing. Biarlah Engkau yang selalu menyertai dan memberkati. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, supaya biarlah ibadah kami hanya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masih akan mendengar firman Tuhan tentang menjaga diri. Dan saya masih membaca dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya. Menjadi penekanan kita ialah kalimat yang pertama, karena itu jagalah dirimu. Baik, menjaga diri sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Alkitab kita atau firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga diri. Karena orang yang menjaga dirinya adalah orang yang mengasihi dirinya sendiri. Dan setiap anak Tuhan yang sudah dapat mengasihi dirinya sendiri, maka ia akan sanggup untuk menjaga dirinya juga. Karena itu adalah dasar dari perintah firman buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya dalam pelbagai aspek hidup kita harus menjaga diri. Salah satu contoh kecil dalam aspek kesehatan. Anak-anak Tuhan, kita harus menghargai kesehatan yang Tuhan beri kepada kita. Karena kesehatan itu sangat mahal. Dan untuk menjaga kesehatan kita, maka kita juga harus melandaskan pada firman Tuhan tadi, yaitu kita harus menjaga diri. Kenapa kita menjaga diri? Kenapa kita menjaga kesehatan kita? Karena kita mengasihi diri kita. Kita mau, kita suka supaya kita mengalami kesehatan. Sebab itu orang yang menjaga dirinya dalam konsep untuk kesehatannya, maka dia akan menjaga makanannya, minumannya, gaya hidupnya, supaya dia mau makan makanan sehat, minuman sehat, bahkan gaya hidup yang sehat. Dalam hal keselamatan dirinya, orang yang mengasihi dirinya akan menjaga dirinya agar dia bisa sehat, baik dalam pekerjaan, baik dalam segala aspek hidupnya, termasuk juga di dalam berkendaraan dan lain-lain. Maka dia akan menjaga supaya dia tetap selamat. Sebab orang yang menghargai dirinya atau mengasihi dirinya, karena dalam hatinya ada kasih Tuhan, sehingga oleh kasih Tuhan itu dia sanggup untuk mengasihi dirinya. Nah, sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memiliki firman ini dalam hidup kita, menjadi pegangan, menjadi landasan kita, maka kita akan mau untuk mengasihi diri kita. Kita mau menjaga diri kita, supaya kita tetap sehat kuat. Waktu kita sehat kuat, kita akan berhasil guna, berdaya guna untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat dalam pelayanan bagi banyak orang. Karena kita mengasihi diri dan kita menjaga diri. Dan juga kita menjaga kesehatan dan juga dalam pelbagai aspek hidup kita. Nah, karena itu sebagai anak-anak Tuhan, dalam konsep menjaga diri di sini itu berangkat atau startnya dari mengasihi atau dari kasih. Kita harus sanggup mengasihi diri kita. Kalau kita sudah sanggup mengasihi diri kita, maka kita juga akan sanggup menjaga diri kita. Dalam penekanan firman Tuhan di sini untuk mengajar kita mengasihi diri kita, itu berbeda atau tidak seperti falsafah dunia. Kalau falsafah dunia dia mengajarkan untuk kita mengasihi diri kita sendiri, itu nanti eksesnya menuju kepada egoistis atau egoisme, mementingkan diri sendiri, tidak ada keadilan dalam hidup dan sebagainya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi diri kita sendiri dan akan sanggup menjaga diri kita sendiri. Itu penekanannya murni adalah firman Tuhan atau berdasarkan firman Tuhan. Sebab itu di dalam firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita inilah buatan Allah atau diciptakan Allah dalam Yesus Kristus. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Nah, karena kita mengerti bahwa kita adalah buatan Allah atau made in Allah, diciptakan oleh Allah dalam Yesus Kristus, maka kita sangat berharga.
Karena itu orang yang mengasihi diri, dia akan menghargai dirinya adalah buatan Allah dan sangat berharga. Karena itu dia akan mengasihi dirinya yang sangat berharga ini. Dia akan menjaga dirinya yang sangat berharga ini. Supaya diri ini bisa sehat, diri ini bisa panjang umur, dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini. Nah, sebab itu, biasa orang yang normal, dia akan mengasihi, akan merawat dirinya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Jadi orang yang normal, orang yang waras, itu orang yang mengasihi dirinya sendiri, atau sanggup mengasihi dirinya sendiri, bahkan dia sanggup menjaga dirinya sendiri. Biasa orang yang tidak mau merawat dirinya sendiri, orang yang tidak mau menjaga dirinya sendiri, tanda bahwa dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Dan kalau sampai orang tidak sanggup mengasihi dirinya sendiri, maka itu orang yang abnormal. Dia mau supaya dirinya sakit, dia mau supaya dirinya menderita. Ini satu pendapat yang abnormal. Hanya orang gila saja yang menyakiti dirinya sendiri. Hanya orang yang tidak waras saja yang menyakiti dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang waras, maka dia mengasihi dirinya sendiri. Dia mau menjaga dirinya supaya dirinya tetap sehat, kuat, karena dia menghargai bahwa dirinya itu sangat berharga, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Juga yang kedua, dia punya konsep untuk mengasihi dirinya sendiri juga berdasarkan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Dikatakan di sana bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini sebagai landasan anak-anak Tuhan mampu untuk mengasihi dirinya sendiri atau menjaga dirinya sendiri. Sebab dia sudah menyadari bahwa dirinya adalah bait dari Roh Kudus. Dirinya itu adalah bukan miliknya sendiri, tapi adalah milik Tuhan. Karena itu dia harus menghargai, mengasihi, bahkan menjaga diri ini adalah milik Tuhan. Karena apa sehingga diri kita disebut milik Tuhan? Tadi kita sudah mendengar bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah satu dasar teologis menjadi pengertian atau landasan sehingga anak Tuhan berangkat dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Maka dia mau menjaga dirinya, dia mau menghargai dirinya, mengasihi dirinya, karena dia tahu bahwa dirinya itu sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus di atas salib, sudah lunas dibayar, sehingga itu menjadi milik Tuhan. Dan sebab itu dia akan memakai hidup dalam dirinya ini, kesehatannya ini, segala aspek dirinya ini untuk dipakai buat memuliakan Tuhan. Karena dia mengasihi dirinya, dia menjaga dirinya, dia sehat, dia baik, maka dirinya itu bisa berhasil guna, berdaya guna, berfungsi guna untuk banyak hal, buat dipakai buat kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, baik itu bagi pelayanan buat keluarga, pelayanan buat jemaat, pelayanan buat banyak orang, karena dirinya sehat. Nah, sebab itu dengan konsep-konsep ini, maka kita sebagai anak Tuhan, biar marilah kita mulai hari ini, kita harus menjaga diri kita, karena kita mengasihi diri kita. Kenapa kita mengasihi diri kita? Sebab dalam spirit atau roh kita, ada kasih Tuhan yang memampukan kita untuk kita sanggup mengasihi dirinya sendiri. Hanya orang yang tidak waras saja yang tidak mengasihi diri dan tidak menjaga dirinya. Tetapi orang yang waras, orang yang mengasihi dirinya sendiri karena dia menghargai bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan juga milik Tuhan yang berharga. Demikianlah firman Tuhan, jemaat Tuhan, dalam situasi seperti ini, biar mari kita menjaga diri kita, tanda bahwa kita mengasihi diri kita. Dan kalau kita sehat, maka kita akan berdaya guna, berfungsi guna. Kita bisa melayani semua pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak hal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga berangkat dari kasih Tuhan itu, Tuhan sanggupkan kami untuk kami mengasihi diri kami sendiri.
Dan kami tahu untuk menjaga diri kami, supaya kami sehat kuat, kami baik keadaan kami, untuk kami berguna dalam rencana-rancangan Tuhan bagi kami. Biar kami boleh dipakai untuk melayani dalam pelayanan Tuhan, dalam bendang Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi keluarga, bagi banyak orang selama kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk daerah kami NTT, untuk kabupaten kami Timur Tengah Selatan, bahkan juga untuk warga jemaat GP Kalvari Soe. Mari Tuhan berkati tiap individu, Tuhan berkati tiap rumah tangga. Tuhan tolong ajar kami untuk mengasihi diri kami dan menjaga diri kami masing-masing. Karena diri kami berharga, itulah kehidupan ciptaan Tuhan, supaya kami boleh memakai diri ini, sehat ini untuk melayani. Bahkan bisa jangkauan pelayanan kami begitu luas karena kami sehat kuat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.